Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Efisiensi berlanjut, Manchester United siap pecat karyawan lagi, sekitar 200 staf segera kena PHK. Sir Jim Ratcliffe, miliarder yang menjadi pemilik sebagian saham Manchester United, dikabarkan bakal melakukan pemotongan lebih dari 100 posisi pekerjaan di dalam klub tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penghematan biaya yang telah dilakukan Ratcliffe sejak mengambil alih kepemilikan 28,94% saham klub raksasa Premier League tersebut pada tahun lalu. Menurut laporan dari Daily Mail, meskipun angka pasti belum ditetapkan, sumber internal klub memperkirakan jumlah pemutusan hubungan kerja akan mencapai kurang lebih dari 150 orang. Langkah ini menyusul rencana sebelumnya yang telah memangkas 250 karyawan atau sekitar seperempat dari total tenaga kerja di Old Trafford sebagai upaya penyeimbangan keuangan dari klub. Ratcliffe yang juga merupakan pendiri perusahaan petrokimia Ineos disebutkan ingin mengalokasikan dana yang dihemat untuk mendukung manajer baru Manchester United Ruben Amorim dalam merekrut pemain untuk tim utama. Saat ini Setan Merah berada di posisi ke-12 klasemen Premier League menuju akhir musim terburuk mereka sejak 1990 era awal kepemimpinan Sir Alex Ferguson yang penuh trofi. Karyawan klub dikabarkan belum mengetahui rencana terbaru ini dan jumlah pasti dari PHK masih dalam pembahasan. Manchester United sendiri menolak memberikan komentar ketika dihubungi oleh The Mirror. Sementara itu, media Inggris lainnya mewawancari sumber internal mereka di tubuh Manchester United. Sumber tersebut pun mengakui adanya rencana PHK karyawan lagi dari manajemen Manchester United. Meskipun mencatatkan pendapatan rekor, klub telah mengalami kerugian sebesar 300 juta pound sterling dalam 3 tahun terakhir di bawah kepemilikan keluarga Glazer. Pada Oktober lalu, Ratcliffe menuai kritik setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Ferguson sebagai duta klub yang menghemat 2,16 juta pound sterling. Ratcliffe yang berasal dari Fellsworth, dekat dari Manchester, telah menyuntikkan dana sekitar 241 juta pound sterling untuk pengembangan fasilitas kepelatihan Carrington. Selain itu, manajemen klub juga mempertimbangkan untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 penonton atau melakukan renovasi besar-besaran di Old Trafford sebagai bagian dari proyek regenerasi yang didukung pemerintah. Real Betis siap permanenkan Antony, apakah bakal dilepas oleh MU? Sebuah asa diapungkan oleh Real Betis. Klub asal Spanyol itu mulai membuka kans untuk mempermanenkan Antony dari Manchester United. Di bursa transfer musim dingin ini, Real Betis memutuskan berbisnis dengan Manchester United. Mereka meminjam winger Setan Merah Antony hingga akhir musim nanti. Penampilan Antony sejauh ini cukup impresif. Dia berhasil mencetak 1 gol dari 2 pertandingan perdananya bersama Los Verdiblancos dan dia menjadi man of the match di 2 pertandingan tersebut. Melihat performa bagus sang winger, Real Betis berminat untuk mempermanenkan sang pemain. Saya rasa Antony bisa bermain bersama kami setelah musim ini berakhir, ungkap dari Alacron kepada Sport Witness. Alacron menyebut bahwa Manchester United memantau perkembangan dari Antony selama masa peminjamannya. Dia menyebut bahwa Real Betis terus memberikan update seputar sang pemain dan menunjukkan bahwa Real Betis merawatnya dengan baik. Beberapa hari yang lalu, CEO Manchester United menelpon saya dan kami mengirimkan semua dokumen terkait sang pemain. Jadi mereka bisa melihat bahwa kami merawat aset yang mereka miliki, sambung dari Alacron. Menurut Alacron, Betis sejauh ini juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Manchester United. Jadi dia menilai kans untuk mempermanenkan sang winger di musim panas nanti cukup terbuka, meski mereka tidak memiliki klausul pembelian permanen. Ada hubungan yang baik antara kami dengan Manchester United dan juga kepada sang pemain. Jika ada kemungkinan dia bisa bermain bersama kami di musim depan, mengapa tidak? Ungkap dari Alacron. Masih ada kemungkinan Manchester United siap untuk berpisah secara permanen dengan Antony. Namun mereka mengharapkan sang winger bisa dijual di kisaran 40 juta euro di musim panas nanti. Lisandro Martinez harus naik meja operasi. Ada kabar baru seputar kondisi Lisandro Martinez. Sang pemain dilaporkan harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera lututnya. Seperti yang sudah diketahui, Martinez baru-baru ini mengalami musibah. Dia mengalami cedera ketika Manchester United bertanding melawan Crystal Palace di ajang Premier League. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengumumkan cedera yang dialami sang bek. Dia didiagnosis mengalami kerobekan di otot anterior cruciate ligamen pada lutut kirinya. The Daily Mail melaporkan bahwa tim medis Manchester United sudah mengambil tindakan lebih lanjut untuk masalah cedera Lisandro Martinez kali ini.
sang bek harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera tersebut. Menurut laporan itu, tim medis Manchester United sempat mengevaluasi beberapa opsi untuk pemulihan cedera sang pemain. Namun setelah memeriksa kondisi robekan pada otot ACL Martinez, mereka menilai operasi adalah opsi terbaik untuk diambil karena robeknya dianggap terlalu besar, sehingga perlu penanganan secepatnya agar robekan itu tidak sampai putus dan opsi operasi jadi pilihan terbaik. Namun dengan naik meja operasi, Manchester United harus bersabar untuk menunggu pemulihan Lisandro Martinez. Menurut laporan tersebut, Martinez perlu waktu ekstra sekitar 1-2 bulan untuk pemulihannya. Jadi dia butuh sekitar 8-9 bulan untuk pemulihan ini, sehingga kemungkinan besar dia baru bisa comeback di kuartal keempat tahun 2025 ini. Meski begitu, Manchester United masih memiliki banyak stok sebagai pengganti Martinez, sebab mereka masih memiliki Euro dan pemain muda baru. Sebelumnya Ruben Amorim sendiri memutuskan untuk merekrut bek tengah baru di musim dingin kemarin, menyusul cederanya Martinez. Mereka sukses mendatangkan bek muda milik Arsenal, Aiden Heaven, untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Fabrizio Romano memberikan jaminan transfer Manchester United untuk musim panas 2025. Manchester United telah mengirimkan 6 pemain dengan status pinjaman untuk menguji tekad mereka di lingkungan baru di musim ini. Dengan setidaknya 1 pemain Red Devils hampir pasti bakal pergi secara permanen pada musim panas nanti. Anthony, Dangor, Ethan Wadley, Marcus Rashford, Tyrell Malacia dan juga Jadon Sancho semuanya meninggalkan Old Trafford, tempat yang baru, dengan nama terakhir bersiap menjadi pemain resmi dari Chelsea ketika perjanjian pinjamannya berakhir pada bulan Juni. United telah menyertakan kewajiban untuk membeli dalam kontrak keluar pemain sayap tersebut, asalkan klub dari Stamford Bridge itu finish di 4 besar Liga Premier. Mereka kemudian harus mengeluarkan biaya antara 20-25 juta pound sterling untuk menambahkannya ke dalam buku mereka. 4 tahun setelah Red Devils membayar kepada Borussia Dortmund sebesar 73 juta pound sterling untuk mendapatkan Sancho. Awal yang relatif positif bagi Sancho, sejak itu berubah stagnan. Tidak mengherankan bagi penggemar United. Dia mencetak 2 gol dan 4 assist dalam 18 penampilan di Liga, serta 2 assist di Conference League, tetapi sama sekali tidak mencetak gol dalam 10 dari 11 penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Meskipun demikian, petinggi Chelsea masih yakin bahwa mereka benar dalam merekrut pemain buangan Red Devils itu di awal musim, seperti yang dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano dalam YouTube terbarunya. Jadon Sancho, kami telah melihat beberapa kritik dalam beberapa minggu terakhir. Dia tidak tampil seperti di awal musim, ungkap dari Romano. Namun saya dapat menjamin kepada Anda, Chelsea masih sangat senang dengan perekrutan Jadon Sancho. Kewajiban untuk membeli tidak diragukan lagi. Hanya saja jumlah tambahannya akan berubah berdasarkan posisi Chelsea di Liga Premier, tambah dari Romano. Chelsea tetap sangat puas dengan perekrutan Jadon Sancho, dan meskipun ini bukan momen terbaik bagi sang pemain, secara umum untuk berinvestasi pada pemain seperti Sancho, secara internal Chelsea melihatnya sebagai ide yang bagus, tambah dari Fabrizio Romano.